Nah, sekarang kita akan belajar rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kalau dibilang rumus trigonometri, berarti ini kan trigonometri. Trigonometri ini nanti akan berhubungan dengan yang pertama ada 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sin, yang kedua ada apa? Cos, dan yang ketiga nanti ada tangen. Nah, sin punya kebalikan yang kita sebut nanti dengan kosekan atau disingkat CSC. Cos punya kebalikan, nanti dia disingkat dengan sekan. Sementara tangen dia punya kebalikan, kita singkat nanti dengan kotangen. Nah, ini sudah kamu pelajari di kelas 10. Ya, di kelas 10. Nah, kalau dibilang nanti jumlah, berarti ini berhubungan dengan tanda tambah, dan selisih ini berhubungan dengan tanda kurang. Sementara kalau dikatakan dua sudut, berarti ada dua sudut. Misalkan sudutnya itu adalah alfa dan beta. Terserah ya sudutnya apa ya. Boleh jadinya A dan B atau sebagainya. Nah, sekarang kita mau cari dulu. Yang pertama permintaannya adalah rumus trigonometri. Yang pertama kita akan lihat dulu rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, dia dirumuskan nanti dengan misalnya sin yang jumlah dulu. Dua sudutnya misalkan dengan alfa tambah beta. Nah, apakah rumusnya ini? Rumusnya ini nanti adalah sin alfa cos beta, ini tambah tetap tambah di sini, tambah cos alfa sin beta, atau sering disingkat sin cos sin. Oke. Nah, sedangkan untuk pengurangan sin alfa kurang beta, hasilnya nanti ya tinggal tanda tambah di sini berubah jadi tanda kurang. Jadi sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Dengan kata lain, kalau disuruh mencari sin alfa tambah beta, kamu butuh 4 hal. Apa saja? Pertama sin alfa, kedua cos beta, ketiga cos alfa, keempat sin beta. Nah, untuk yang kedua, kita akan cari rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Berarti pertanyaannya kan kosinus. Berarti kosinus jumlah dulu. Dua sudut yang dijumlahkan adalah alfa tambah beta. Apakah rumusannya? Rumusannya adalah cos alfa cos beta, tapi bedanya di sini kalau cos, kalau di sini tambah, di sini jadi kurang sin alfa sin beta. Nah, sementara kalau hasil selisihnya alfa kurang beta, selisih pengurangan, maka rumusnya cos alfa cos beta. Kalau di sini kurang, maka di sini jadi tambah sin alfa sin beta. Nah, apa hal yang penting untuk kalian ketahui? Hal yang penting untuk kalian ketahui adalah yang pertama, letak kuadran. Nah, letak kuadran di kelas 10 juga sudah kalian pelajari. Nah, kuadran ada 4 ya. Kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Nanti kalau di soal tidak dikasih tahu kuadran keberapa, berarti anggap saja itu kuadran yang pertama. Oke? Di sini semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Di sini sinus dan kebalikannya bernilai positif. Kuadran ketiga tangen dan kebalikannya yang bernilai positif, sementara kuadran keempat kosinus dan kebalikannya yang bernilai positif. Oke. Nah, apalagi yang penting? Nah, hal yang penting berikutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misal diberikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini, ini adalah sudut yang mengapit. Nah, di depan sudut yang mengapit ini kita sebut sebagai sisi depan. Sementara di depan sudut siku-siku kita sebut dengan sisi miring. Dan sudut yang di sampingnya sisi yang di samping sudut ini kita sebut dengan sisi samping. Nah, ini penting. Nah, ingat juga satu bahwa di segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Nah, sin itu dirumuskan dengan apa? Perbandingan sisi depan dengan sisi miring atau disingkat dengan sin demi. Cos perbandingan sisi samping dengan sisi miring, dan tangen ini perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Dan ingat juga
teorema Pythagoras mengatakan miring kuadrat itu sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Ini adalah hal-hal yang penting kalian ketahui ketika belajar tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut.